Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua yang saat ini saya lihat sangat berbahagia dan bersemangat sekali ya. Pagi, Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang pagi ini sudah berkenan hadir tepat waktu sesuai dengan komitmen kita yang kita sepakati kemarin. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Nazar selaku pengawas ya Pak yang pada hari ini berkenan hadir. Selamat pagi Bapak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Pagi, Bu. ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sastra selaku Kepala Sekolah. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, kemudian kepada Wakil Kepala Sekolah Pak Fauzi, selamat pagi Pak, sehat ya Pak. Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah sehat. Kemudian kepada Ibu Guru kita yang cantik dan segar pagi ini, kepada Ibu Imelda, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, baik Bapak Ibu semua, terima kasih sekali telah berkenan hadir di kegiatan lanjutan kita ya, yang pada hari ini kita berencana melakukan refleksi lagi kegiatan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan dan atau kita masuk ke topik untuk menyampaikan tujuannya, apakah ada pertanyaan dari pertemuan kita di minggu sebelumnya Bapak Ibu semua? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, saya akan melanjutkan kegiatan kita hari ini sesuai dengan kontrak. Itu ada refleksi penyusunan modul pembelajaran. Nah, di mana tujuan kita pada pertemuan tatap maya kita kali ini akan melihat atau melakukan proses rekonstruksi penyusunan modul ajar, begitu ya, di mana outputnya yang sama-sama kita ingin capai yaitu modul yang akan kita kembangkan ini sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk share screen ya, karena saya akan menampilkan beberapa materi yang nantinya mungkin akan dijadikan gambaran atau acuan untuk mengisi beberapa item atau beberapa pertanyaan dan rencana tindak lanjut kita ke depannya. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, dan Bapak Ibu yang lain. Bu. Bu, silakan. Ya, apakah slide saya sudah tayang Bapak Ibu? Jelas, Bu. Sudah. Jelas, baik. Nah ini ya, kita sudah menyelesaikan 9 slide sebelumnya di pertemuan kita pekan lalu. Nah, saat ini saya ingin menampilkan materi tentang mengembangkan modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini, seperti yang sudah Bapak Ibu baca di modul pembelajaran sebelumnya ya, di sesi sebelumnya, ini bertujuan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di sini nanti ada komponen informasi umum yang harus muncul ketika kita membuat modul, ada identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang akan digunakan, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dari komponen inti harus ada muncul di sini tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang dapat kita berikan kepada peserta, kegiatan pembelajaran kita, serta refleksi peserta didik. Nah, perlu sekali di sini catatan yang harus dilihat bahwa tidak semua komponen di atas wajib tercantum dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik. Karena konsep kita merdeka ya, yang jelas pendidik di satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Nah, tentu saja ini dapat kita temukan setelah kita mengetahui karakteristik satuan pendidikan dan juga karakteristik peserta didik yang ada saat kita melakukan pendampingan, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Kalau dari saya sudah cukup jelas ini, Bu. Baik, sekarang saya ingin mencoba merefleksikan pemahaman Bapak Ibu ya. Tadi sebelum kita mulai saya sudah mengirimkan link Jamboard-nya, ada di kolom chat. Boleh Bapak Ibu lihat dan dibuka di sana link Jamboard-nya.
Sudah, Ibu. Sudah bisa ya, Pak ya? Baik, saya coba share screen lagi. Nah, di sini ada nanti sekitar 4 item pertanyaan dan juga nanti ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Untuk di slide pertama ini saya ingin menggali pemahaman Bapak Ibu seputar materi dan modul ajar yang sudah tadi saya sampaikan secara singkat ya. Bisa dibantu Bapak Ibu semua dituliskan apa saja komponen yang wajib ada pada modul ajar. Silakan Bapak Ibu. Oke, boleh diselipkan atau disisipkan namanya ya Bapak Ibu ya. Baik, ini ada yang sudah membuat asesmen. Oke, ini sudah muncul juga ya di layar Zoom kita ya Bapak Ibu. Oke, ada dari Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Pak. Di sini ada capaian pembelajaran ya, tentu saja ya Pak ya, dari adanya capaian pembelajaran ini akan diturunkan juga nanti ya Pak ke pembelajaran yang akan diterapkan ke peserta didik kita. Baik, dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Fauzi, menyebutkan di sini ada capaian pembelajaran dan asesmen. Dari Ibu Melda ada asesmen, dan juga dari Kepala Sekolah ada lagi tujuan dan indikator. Baik, bisa dibantu kira-kira Pak Kepala Sekolah dengan penentuan tujuan dan indikator ini, apa harapan kita Bapak di modul kita ini? Itu harapannya adalah bagaimana kita bisa menuju ke capaian profil pelajar Pancasila, Bu. Ya, baik. Sudah paham sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ibu di sini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada contoh pertanyaan asesmen. Bisa contoh asesmen yang dilakukan. Kira-kira Bapak Ibu bisa menuliskan atau menyebutkan satu bentuk asesmen apa saja sih yang bisa kita terapkan pada modul pembelajaran kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada asesmen diagnostik, sudah masuk ya. Ada guru dan observasi. Jadi observasi asesmen melalui observasi begitu ya Ibu Melda ya. Oke, baik Bu. Kemudian ada asesmen diagnostik dari Pak Pengawas ya. Kemudian ada wawancara. Wah, pemahaman Bapak Ibu sudah sangat menyeluruh ini ya. Ada juga dari Pak Kepala Sekolah, ada asesmen individu. Baik, tentu saja seperti yang sudah kita pahami bersama ya, seperti yang sudah kita gali sebelumnya juga, dengan adanya asesmen ini sangat mempengaruhi bagaimana pengembangan modul kita nanti yang akan kita susun dan akan kita sebarkan untuk peserta didik kita. Baik, di slide berikutnya, bisa tolong Bapak Ibu tuliskan satu pertanyaan pemantik ketika kita melakukan asesmen. Pak Fauzi serius sekali nih ya, Pak Wakil Kepala Sekolah ya. Ada rapat nggak Pak pagi ini Pak? Nggak ada, Bu. Khusus untuk rapat pertemuan ini, Bu. Wah, bersyukur sekali saya ya, sudah disupport nih. Baik, dari Pak Kepala Sekolah sudah masuk ya. Di sini contoh pertanyaannya, sebutkan macam tumbuhan di lingkungan sekolah. Oke, artinya dengan kalau saya sedikit menyimpulkan ya Pak Sastra ya, dengan Bapak menyebutkan atau bertanya tentang macam tumbuhan di lingkungan sekolah, artinya peserta didik kita akan langsung melihat ke sekeliling lingkungan
peserta didik begitu ya Pak ya, dan ini akan menimbulkan melatih atau menstimulasi konsep berpikir kritisnya dengan menyebutkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling begitu ya Pak ya. Betul sekali Bu, seperti itu. Oke, saya setuju sekali. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga dari Pak Pengawas, apakah materi yang akan kita bahas ini sudah pernah Anda ketahui? Oke, Pak Pengawas bisa bantu dijelaskan Bapak ini arahnya nanti akan seperti apa kepada peserta didik kita? Baik Bu, ini supaya kita tahu sampai mana kemampuan awal dari peserta didik. Mana tahu peserta didik sudah membaca duluan sehingga kita tidak perlu lagi mengulang-ulang. Baik, berarti kita menggali pemahaman di awal begitu ya Pak ya? Bentar Bu. Baik, kemudian ini dari Bu Imelda, bagaimana terjadinya hujan? Oke, pasti anak-anak kita akan langsung berpikir ya Ibu ya, bagaimana ya begitu. Nah, apa Ibu punya ini teknik atau penjelasan lain Bu terkait dari berpikir kritis anak kita ini apa saja yang bisa diadaptasikan begitu Bu? Ya, jadi dengan pertanyaan bagaimana terjadi hujan, harapannya mereka mau mencari tahu sendiri dulu di awal, sebagai mulai belajar dari diri sendiri dulu. Oke, terima kasih Bu. Terakhir dari Pak Wakil Kepala Sekolah kita, apa saja warna buah apel? Oke, ini kemampuan berpikir kritis anak juga digali ya Pak Fauzi ya. Macam-macam apel, kemudian warna, oke ini bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk pertanyaan pemantiknya sangat mengakomodir sekali. Kemudian setelah tadi Bapak Ibu menyelesaikan hampir tiga kegiatan dalam mengevaluasi aktivitas kita selama proses refleksi ini, kedepannya saya merasa atau Bapak Ibu merasa nggak kira-kira perlu atau tidak nih kita melakukan pemahaman lagi atau penggalian lagi terkait persiapan kita untuk menyusun modul, gitu Bapak Ibu. Perlu atau tidak ya kira-kira? Perlu Bu. Perlu ya. Setuju ya Pak ya, kita sepakat ya bahwa akan ada kita lakukan. Baik, bisa bantu Bapak dituliskan di sini siapa kira-kira yang bertanggung jawab dan sebaiknya kapan akan kita lakukan untuk kegiatan kita yang berikutnya. Baik, rata-rata ini sepakat ya bahwa penanggung jawabnya adalah kepala sekolah ya. Oke, di awal tahun pembelajaran. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah sangat memfasilitasi sekali dan komitmennya masih kuat ya. Karena beberapa pertemuan kita di semester lalu itu telah membahas rencana tentang pengembangan modul ajar ini ya untuk meningkatkan aktivitas komunitas praktisi kita, gitu ya. Baik. Oke, di sini ada rata-rata dari Bapak Ibu yang berpartisipasi di kegiatan kita pada hari ini, rata-rata menyimpulkan bahwa kepala sekolah nanti akan bertanggung jawab terhadap kegiatan kita berikutnya ya, dan kita sepakat untuk melakukannya di awal tahun pembelajaran baru. Baik, nah terakhir nih Bapak Ibu, bisa dituliskankah kesimpulan kita terkait pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu? Singkat saja ya, karena saya lihat nih Pak Kepala Sekolah kita sudah butuh kopi nih ya Pak ya. Ya Ibu, siap. Ya, dari Pak Pengawas kita, Pak Nazar, perlu diadakan lagi pendampingan penyusunan modul ajar. Baik, kita akan menjadwalkannya ya Pak.
seperti yang tadi sudah disepakati, kita akan menjadwalkan di awal tahun. Mungkin dari Bu Imelda sedang diketik ya Bu ya? Oke. Baik, ini dari... Wah, ini jadinya terlalu besar ini ya. Gede kali ini Bu, apa tulisannya ini Bu? Iya, ini coba saya edit dulu nih. Oke. Wah, sama nih. Apa tadi ini ya? Pelatihan merancang modul ajar. Oke, coba saya ketikkan lagi ya. Ini dari siapa tadi? Dari saya, Bu. Oke, dari Pak Pengawas. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Pak Kepala Sekolah melakukan lagi review dari modul yang pernah disusun. Oke, artinya di sini setelah kita mereview, nanti kita bisa melihat ya Pak ya, apa kekurangan dan kelebihan yang harus kita tambahkan ya Pak ya. Kemudian ada dari Bu Imelda, penyusunan modul ajar perlu diseragamkan formatnya. Ya, setuju sekali. Baik, kira-kira dari sekian banyak aktivitas kita yang sangat produktif pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya Sudah Pak? jelas, Bu. Cukup ya, baik. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan ya Pak, kesepakatan kita untuk pertemuan kita berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi ya. Nah, ini kita akan melakukan lagi kegiatan kita untuk pengembangan modul, penyelarasan format dan template-nya, begitu ya Bapak Ibu ya, dan mereview kembali apa saja yang harus kita tambahkan dan kita kurangi pada modul yang pernah ada kita bentuk sebelumnya. Nah, hal ini nanti yang akan bertanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Mohon bantuannya ya Pak untuk difasilitasi Pak. Baik Ibu, akan segera kita tindak lanjut. Mantap. Wah, saya senang sekali nih ya dengan semangat Bapak Ibu di sini. Kemudian kita sepakat, nah nanti kita akan melakukannya di tahun pembelajaran ajaran baru begitu ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Saya izin stop share dulu. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, kita dokumentasikan dulu ya, Bapak Ibu silahkan tampilkan Baik, Bu. gaya terdahsyatnya begitu ya, supaya bisa kita dokumentasikan. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita kembali bertemu lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Pengawas. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan beraktivitas kembali. Selamat siang. Ya, Ya, selamat siang, Bu. Mari. Terima kasih.